Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ingkang kita takzimi Bapak Haji Muhtarodin, oke Bapak Haji Pujiono, Ketua PCM Kutoarjo, Bapak Haji Mansur, ugi para sesepuh, bini sepuh, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sami sugeng nggih? Alhamdulillah. Kanjeng Nabi ngendika, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Siapa orang yang bangun pagi sehat badannya, aman rumahnya, cukup makanannya, maka hari itu dia sudah menjadi sultannya dunia. Bangun badan sehat, lingkungan aman, nggak ada peluru nyasar, apalagi roket, ya. Pas mirsani teng dapur kok masih ada beberapa karung beras. Siapa yang bangun pagi kok 3 ini terpenuhi, itu seakan-akan sudah menjadi sultannya dunia. Maka patut dan memang seharusnya kita senantiasa memperbanyak alhamdulillah. Tadi bangun pagi sehat semua nggih? Nek mboten sehat mboten bakal tuki mriki, nggih mboten? Lingkungannya aman? Ada yang kecurian? Begal, roket, mboten. Sederek-sederek kula jenengan niki teng Palestina, teng Sudan, badannya sakit karena luka berdarah-darah, lingkungannya tidak pernah merasakan aman, banyak peluru berseliweran, roket yang nyasar gentayangan. Makan hari itu pun belum bisa memastikan. Jadi kondisi kita ini sebenarnya luar biasa, diberikan Allah banyak kebaikan. Kok yo masih ada bangun pagi cemberut, itu kebangetan. Yang namanya sehat itu mahal napa mboten? Kemarin saya mudik ke Bogor, liburan lebaran di Sukabumi, ketemu salah satu saudara keponakan itu telinganya tunarungu, dicarikan alat untuk bisa mendengar normal, harganya seharga Fortuner, ditanam itu pun ternyata cuman bertahan 3 tahun. Habis itu kalau pengen mengupdate harus beli lagi ke Singapura. Ternyata pendengaran ini nih ternyata karunia Allah
kita dikasih gratis, cuman disuruh pakailah untuk mendengar yang baik. Ini nikmat apalagi yang mau kita dustakan. Maka hari ini perbanyak membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi pagi ini ngapunten, ternyata yang diuji dereng sehat Pak Kiai Saifuddin. Makanya minta doa supaya segera Allah berikan sehat walafiat. Semoga bisa kembali beraktivitas, panjang umur dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Lan iki sing sowan mriki fotokopine. Muga-muga mboten gelo lah nggih. Nggih. Kula wonten kiriman WA saking panitia niki temane orang-orang yang dirindukan surga. Api napa mboten niki temane? Saiki jenengan kira-kira niki cita-citane masuk surga napa mampir neraka sih? Nah, sakniki pertanyaan monggo dijawab nggih. Siapa di sini yang cita-citanya pengen masuk surga? Angkat tangan, katakan saya. Menerangan tuh. Siapa yang pengen diampuni dosa-dosanya? Nah, isu-isu niku dhuwur-dhuwur apa-apa Pak, reksonane sik tebal nggih. Lane awan ngeten mawon, saya. Lane isu sik seger bar siram, saya. Siapa yang mau diangkat derajatnya? Masya Allah, ini berarti cita-cita kita sepertinya sama ini. Insya Allah ini semuanya sebagaimana kumpul rutin di sini setiap Ahad. Napa niki? Kliwon, Ahad Kliwon. Insya Allah nanti semuanya kumpul bersama di Taman Surga Firdausil A'la bersama Nabi kita tercinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Swarga niku ampun dibayangke kurkaya istana merdeka atau villa di ujung puncak sana. Yang namanya surga itu satu pohon yang ditanam di kebun surga. Untuk kita mengelilingi satu pohon itu butuh waktu 100 tahun. Saged dibayangke ana wit kok lemuteri 100 tahun. Tenggelam donya wit cimplukan ya set langsung tuntas sak lompatan. Belum lagi surga itu luasnya seperti apa sih? Allah ngendika wonten surat Al-Hadid. Surat napa? Al-Hadid ayat selikur. Ayat pinten? Selikur. Allah ngendika teng mriku, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Sabiqu artinya berlomba-lombalah, bersegeralah, bercepat-cepatlah. Dikon cepet-cepet lomba-lomba teng pundi?
ila maghfiratim mir rabbikum, untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan menggapai surga. Yang surga itu gambarannya arduha ka ardis sama'i wal ard, yang luasnya itu minimal adalah seluas langit dan bumi. Jembar mboten berarti swarga niki. Swarga luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Langkole nyapu priwe ya. Lah kok sing dieling-eling malah sampah. Teng swarga mboten nonton sampah. Teng swarga mboten nonton ngapunten toilet ra ono, Pak. Nek pengaosan terus mboten nonton toilete bingung mboten. Tapi teng swarga mboten nonton toilet bingung mboten mangke. Kok kene mikir niki. Kula priwe ora ono toilet ya. Sebab teng swarga niku semua makanan, minuman yang kita konsumsi tidak menjadi kotoran, tapi menjadi keringat yang harumnya keringat itu lebih harum dari minyak kasturi. Setelah itu setiap kali makan selesai cuman glegeken. Yang keluar nek bar maem petih baune kaya napa niku. Tapi kalau di surga keringatnya bau napa niku, nek hek niku jenenge napa niku? Sendawa nggih. Itu semuanya wangi melebihi harumnya kasturi. Enggak ada sedih, enggak ada duka, enggak ada resah, enggak ada gelisah, enggak ada tidur di surga itu. Sebab namanya tidur mengurangi kenikmatan. Di surga semuanya fresh, segar, sehat, muda, kuat selama-lamanya. Kangen boten mlebu swarga niki? Kapan kira-kira rak mriko? Oh, lembon iki kangen ditanya kapan kok jundil-jundil tok. Nah, insya Allah nanti pada waktunya niki gambarane rumiyin supados muncul rasa rindu untuk menginjakkan kaki di lantai surga. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, tolong gambarkan kepada saya surga yang paling basement, yang paling rendah itu seperti apa luasnya. Kemudian Allah menjelaskan, wahai Musa, nanti ada orang yang terakhir diangkat dari neraka. Niki pun wong terakhir sing setelah ini berarti neraka sak lawas-lawase. Orang paling akhir diselamatkan dari neraka kaya-kaya niku napa bentuke ya ireng tunteng. Wis mboten rupa menungso dedel duel. Setelah itu dimasukkan ke dalam telaga kehidupan. Celup. Ketika diangkat langsung menjadi seorang yang tampan rupawan, sempurna fisiknya. Cakepnya kaya mbah Nabi Adam dalam ciptaan pertama, wajahnya seperti bulan purnama, tingginya 30 meter. Terus ditanya sama Allah, hei hambaku, maukah kamu aku kasih surga? Tengok kanan kiri, kok kadose kaplingi swarga pun penuh Gusti Allah. Napa nggih tesih wonten jatah kagem kula? Insyaallah niki sanes jenengan pun mlebet riyin. Nggih. Niki sanes jenengan insyaallah. Ini orang yang terakhir, wis ra ono meneh niku sing diangkat. Apa ya masih ada ya Allah kapling buat saya? Bagi Allah kan mudah nggih menciptakan kapling-kapling baru toh. Terus Allah mengatakan apa? Atardo antakuna laka mislu mulki malikid dunya wa misluha wa misluha wa misluha. Kamu mau ndak
kalau aku berikan surga yang luasnya itu seluas kekuasaan raja di raja yang pernah ada di dunia, 4 kali lipatnya lagi setelah itu. Kira-kira rojo di rojo sing paling ageng kekuasaannya sinten? Nabi Sulaiman nggih. Sepenuh bumi niku diberikan 4 kali lagi dari yang pertama, berarti 5 kali bola bumi. Orang itu mengatakan raditu ya Rob, ya Allah kula purun. Tiba-tiba Allah mengatakan lagi walaka asyru amsalihha, aku tambahkan untukmu 10 kali lipatnya lagi. Walaka mastahat nafsuk wa matalazzat ainuk, 15 kali lipat kekuasaan raja di raja yang pernah ada di dunia, ditambah apapun yang menggoda jiwamu, apapun yang memanjakan matamu, dilihat kok koyo api, itu langsung semuanya otomatis jadi milikmu. Niki kok sami mendel do bayangin apa pripun niki? Lihat bayangin mboten tekan. 15 kali kekuasaan raja di raja plus apapun yang di dalamnya menggoda jiwa, menggoda pandangan mata, otomatis jadi milik dia. Wonten sing nate tindak teng Mekah, kathah nggih jalan-jalan teng Eropa, wonten nggih. Di sana kita melihat di sisi Masjidil Haram emas ping grandul di toko-toko emas niku Pak. Mampir di bandara dipameri mobil-mobil sport luar biasa mahalnya, tapi apa daya dompet tak sampai kan, cuman bisa wih apike polah, wih larangi pon mesti iki larangi polah, korbatin tok tapi ndak bisa memiliki. Bapak-bapak jalan-jalan ke Eropa kemana, lihat gadis-gadis cantik, mbak wong wis rasa ngimpi ngeten. Tapi nek teng swarga, apapun yang menggoda pandangan kita, apapun yang menggoda hasrat kita, itu langsung otomatis jadi milik, mboten disewake, mboten disilihke, jadi milik kita. Itu padahal swarga sing paling rendah. Belum lagi bangunan-bangunan surga, dikatakan labinatun min dzahab wa labinatun min fiddah. Namanya surga itu batu batanya. Yang menyusun bangunan istana surga itu bahannya nopo? Emas dan perak. Kira-kira nek boto swarga niku kaya boto masjid Darussalam napa mboten gedene? Swarga niku luasnya seluas langit dan bumi. Kira-kira istananya seluas apa? Nate tindak teng Borobudur, Candi Prambanan, piramida Mesir, pernah lihat batu batanya? Batu bata sak kebu-kebu. Padahal cuman bangun Borobudur. Lane ono emas gedene sak kebu, pirang kilo niku kira-kira. Padahal sakniki emas segram wae 3 juta. Makanya keindahan surga ini tidak bisa sama sekali dihargai dengan apa? Harta benda dunia. Maka ada yang bilang, Allah ngopo salat barang, ngaji nyatane ya kedhian ngene-ngene wae ora tambah sugih. Loh, kalau mau kaya ya kerja, bisnis. Ngaji itu bukan untuk membuat kaya. Tapi ngaji, sholat, taat sama Allah itu berbuah pahala di mana? Surga. Dan kalau itu pahala itu dinampakkan semuanya, ngalam donya mboten cekap. Bila Ibnu Athaillah As-Sakandari
Ngendiko dalam kitab Al-Hikam, kenapa kok ganjarannya orang mukmin tidak diperlihatkan di dunia itu? Kenapa? Karena ini dunia tidak cukup, tidak muat untuk menyimpan pahala orang mukmin. Lanjenengan piyambak mawon salat rong rekangat qobliyah subuh. Kanjeng Nabi ngendika, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah sebelum subuh itu ganjarannya lebih indah, lebih mulia daripada dunia dengan segala isinya. Padahal sholat subuh qobliyah bendinten setiap hari. Sing sholat mboten namung jenengan tok, pirang-pirang umat Kanjeng Nabi sing sholat qobliyah subuh. Lah ganjarane jenengan mawon nek disimpen teng alam donya qobliyah subuh, donya mboten cukup. Lah dereng sholat subuhe arek disimpen teng pundi? Satu-satunya tempat yang bisa untuk menyimpan pahala orang-orang mukmin di mana? Surga. Di surga. Maka kita cuma diminta sama Allah apa? Sabar sebentar. Kita memantaskan diri menjadi orang-orang yang layak masuk surga, yang dirindukan oleh surga. Lah sekarang pertanyaannya, apa saja sih sifat-sifat orang yang dirindukan surga? Catet. Ini udah mulai intinya ini nek melakukan 3 ilmunya mboten melebet. Pertama ngantuk, napa? Yang kedua ngelamun. Ustadz berbusa-busa malah ngitung cecek. Alah. Yang ketiga ngobrol. Ini 3 ini perusak napa? Perusak tolabul ilmi, tidak dapat ilmunya kalau melakukan 3 Pertama, ini disebutkan Allah di dalam surat, salah satunya surat Al-Anfal, okay? Surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Salah satu tempat di mana Allah menyebutkan para calon ahli surga. Ada di ayat yang lain, tapi insya Allah nek dibahas kabeh tekan luhur boten rampung. Niki bahas yang ada di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Orang yang dirindukan surga itu adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. 1. Orang yang kalau disebut nama Allah hatinya kesetrum, hatinya bergetar, tambah cinta dan tambah takut kepada Allah. Nomor 2, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, hatinya bertambah imannya. Pun pinten niku? Nomor 3, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah dia bertawakal. Ini 3 sifat pertama niki tidak kelihatan tapi tersimpan di dalam hati. Masing-masing kita nanti evaluasi sendiri-sendiri. Nah, 2 sifat berikutnya ini sifat yang nampak berupa perbuatan anggota badan. Napa sifat yang ketiga? Alladzina yuqimunas shalah, mendirikan sholat.
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia berinfak dari sebagian harta yang Allah rezekikan. Kalau 5 ini ada pada diri kita, maka apa yang terjadi? Allah puji, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah yang punya sifat 5 ini, orang-orang mukmin yang sejati. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka memiliki derajat pangkat yang tinggi di sisi Allah. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirah, dapat ampunan lagi. Wa rizqun karim. Dan dikaruniai kenikmatan di dalam surga, rizki yang mulia tidak ada habis-habisnya. Tadi kan di awal, siapa yang mau derajatnya tinggi? Saya. Yang mau dapat ampunan? Saya. Yang mau dapat nikmat surga? Saya. Jawabannya di ayat terakhir, lahum darajatun 'inda rabbihim, diangkat derajatnya. Wa maghfiratun, diberikan ampunan. Wa rizqun karim, diberikan rezeki berupa surga. Cuman sifat-sifat yang 5 ini perlu kita sama-sama kuatkan lagi. Pertama apa mau yang pertama? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kira-kira sudah seberapa besar setruman yang dirasakan oleh masing-masing kita ketika disebut Allah Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Majid, Syadidul Iqab. Sudah seberapa besar kesetrumannya? Apa terus hatinya terus gitu? Maksudnya Allah itu kan punya gini, Allah punya 2 sifat. Jadi sifat-sifat Allah yang banyak sekali itu dikelompokkan menjadi 2 sifat utama. Namanya yang pertama sifatul jalal, yang kedua sifatul jamal. Sifatul jalal maknanya apa? Sifat-sifat Allah yang kalau disebut maka akan muncul rasa takut. Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Jabbar. Kalau disebut itu nama-nama Allah, sifat-sifat itu langsung muncul rasa takut. Tapi Allah punya sifatul jamal, yang kalau disebut itu sifat-sifatnya tambah cinta kita kepada Allah. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Ghafur. Kita merasa berada di tengah-tengah samudra kelembutan Allah. Maka ada satu kisah, orang yang ketika hatinya itu kesetrum betul ketika disebut nama Allah, itu diceritakan oleh baginda Nabi dalam hadis Bukhari. Kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Ketutup pun boten saged didorong, diongkel-ongkel, gagal kabeh. Terakhir harapannya cuman berdoa. Maka kemudian mereka berdoa dengan amal soleh masing-masing. Salah satunya berdoa dengan apa? Ya Allah, dulu saya pernah jatuh cinta kepada saudara sepupu saya yang cantik jelita. Tapi pas mau saya pinang, dia ternyata sudah pindah ke lain hati. Nyesek mboten Pak, kira-kira Pak? Nyesek nggih? Pengalaman nggih? Ternyata cintanya ditolak. Tapi karena orang iman, mboten terus dukun bertindak. Nek sekarang cinta ditolak, ora tahu ngaji masalahnya. Ditolak cintanya, akhirnya ya wes
Walaupun cinta masih membara, tapi dia tahu adabnya ndak boleh karena ini udah ada dipinang orang lain. Akhirnya berumah tanggalah si wanita itu, ini fokus usaha, sukses jadi kaya raya. Sementara si wanita yang dicintai tadi malah jatuh miskin, nggak punya apa-apa, miskin papa. Sampai pada satu hari wanita tadi itu datang, ternyata dia udah beberapa hari sama anak-anaknya kelaparan. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Lu napa dek? Alah nangis sih lah nggih. Ngapunten kula mriki cuman pengin jenengan ndek kersa lho bantu kula. Lah kowe duwe masalah apa? Kula niku pun pinten-pinten dinten boten saged maem. Lari-lari kula nggih pun nangis-nangis mawon, bojo kula nggih pun bingung. Lah terus pengine priwe? Panjenengan kan ekonomine moncer. Lah mbok kula nggih dibantu mbok beras mbok duit. Oh gampang, nek kur duit beras aku pirang-pirang. Tapi yang aku ndak punya itu dirimu. Aduh, setane teko niki setane. Lah terus pripun mas? Aku kasih apapun yang kamu mau, tapi syaratnya senangkan aku dulu. Ya wis wong karang kepeksa priwe meneh ya wis mas. Ngeten. Akhirnya masuk kamar berdua, dikunci, nggak ada security, nggak ada CCTV, aman. Tinggal satu langkah terjadi perbuatan nista. Si perempuan itu tiba-tiba bilang begini, mas, napa jenengan boten izin kali Gusti Allah? Seketika syahwatnya hilang. Menangis terseduh-seduh, melompat, melayu Pak. Itu semua beras, duit wis gawa bali kabeh. Rono, bali. Gawa berase, gawa duite. Astagfirullah. Enggak jadi berbuat maksiat padahal sudah sangat mudah sekali. Aman. Ais pokoknya wis ra mungkin apa? Diganggu lah niku. Terus dia berdoa, ya Allah, kalau yang dulu aku lakukan meninggalkan zina yang sudah tinggal selangkah, itu aku lakukan karena takut kepadamu ya Allah. Kalau memang itu menjadi amal soleh yang engkau terima, tolong geserkan ini batu penutup goa. Tiba-tiba itu batunya krek, terbuka, walaupun baru sepertiga, kan masih ada dua temannya ini. Itu contoh bagaimana ketika disebut nama Allah, keinginan maksiatnya langsung hilang, berganti dengan rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Ini contoh wajilat qulubuhum. Nah, itu karena imannya terus disiram, imannya dipupuk dengan pengajian rutin setiap Ahad. Lah tapi nek ora tau ngaji, lah mbok Allahu Akbar Mas, Allahu Akbar. Padha wae sikat. Ini makanya orang yang imannya menyala abangku, disebut nama Allah langsung setrumin apa? Set mak krentek ada rasa takut, set mak krentek ada rasa cinta yang bertambah kepada Allah. Yang pertama, jam pinten 47. Tes wonten wekdal nggih. Sing kathah. Niki nomor kali.
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang kalau mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca, dilantunkan, imannya naik, bertambah imannya. Dan memang seperti itu dulu para salafus soleh, para sahabat itu kalau merasa imannya mulai layu, setrumannya mulai lemah, apa yang mereka lakukan? Meminta sahabat lain membacakan ayat Al-Quran. Sayyiduna Umar bin Khattab kalau merasa imannya mulai turun, beliau memanggil sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa ini terkenal suaranya indah, bacaan Qur'annya menyentuh. Maka kalau hatinya mulai merasa resah, gelisah, gundah, ibadah malas, Abu Musa, tolong ingatkan aku kepada Allah. Abu Musa sampun paham kalau maksudnya ingatkan aku tentang Allah, berarti disuruh membaca Al-Quran. Langsung Abu Musa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayyidina Umar nyimak dengan penuh penghayatan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pas dilirik air matanya sudah berlinang, jenggotnya basah. Kata Sayyidina Umar, hasbuk, hasbuk, cukup Abu Musa, cukup, cukup. Lah, nek sudah begitu sampai nangis air mata berlinang, insya Allah imannya tambah. Itu cara para salafus soleh ngecas iman. Nek HP dicas teng pundi? Listrik, nyos. Tapi kalau kita ngecas hati pakai apa? Al-Quran. Makanya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, salah seorang ulama Al-Azhar dari Syria, beliau mengatakan apa? Bacalah Al-Quran. Karena mau sedikit ataupun banyak, siapa yang membaca Al-Quran pasti bertambah imannya, pasti. Paham rapaham, sedikit ataupun banyak, baca Quran, iman kita bakal bertambah. Bila wingi selama Ramadan kan sampun terlatih nggih. Setiap hari baca Quran. Ojo terus prei basan Syawal malah pensiun. Jangan. Lanjutkan. Ramadan itu momen pembiasaan. Prakteknya kapan? Sekarang ini. Terus dibaca. Jangan ada hari tanpa baca. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'anil Karim pernah mengatakan begini, siapa yang membaca Al-Quran rutin tiap hari, itu dijamin pikirannya akan terus tajam, otaknya akan terus aktif, anti pikun walaupun sampai 100 tahun usianya. Jadi kalau rajin baca Quran tiap hari, Allah akan jaga apa? Akalnya tetap aktif, sehat, tidak akan terkena namanya penyakit pikun. Tapi rutin bacanya tiap hari. Nah, ini bukan ngasal, bukan tanpa data, tapi Imam Al-Qurtubi berarti apa?
mengalami dan melihat teman-teman ulama pada zamannya. Maka jangan ada hari tanpa baca Al-Quran. Pak Ustadz, tapi saya bacanya grodal gradul. Alif lam mim wae tak bulan baleni ra dadi. Mboten masalah. Sebab baca Quran itu argo pahalanya bukan berapa surat, bukan berapa ayat, tapi pahalanya didasarkan pada berapa huruf. Kita baca alif iki apa ya bar koyo alif kaya cekek iki apa ya lam oh alif lam karo mikir lam apa to li kaya kecebong iki apa le mim oh alah mim alif lam mim. Sukses setelah setengah menit jejak. Ganjarannya pinten niku? Pinten? 3 niku nek lancar. Alif lam mim. 3 kali 10 30 lah mau kae olaf alif. Setiap kali baca alif 1 kali 10 alif meneh ping 3 wau to. Alif lam sik mandeg meneh pun sekawan. Iki kaya kecebong mim. Oh, mim. Nah, tambah lagi. Itu kenapa kita tidak boleh bosan putus asa baca Quran, karena yang dihitung Allah itu pahalanya per huruf. Rapopo linde rapopo di bulan baleni malah tambah napa nih ganjaran alhamdulillah lil nambah niku lillah itu semuanya tetap dihitung, ada argo pahala yang berjalan. Maka jangan putus asa. Ini makanya Al-Quran jangan pernah ditinggalkan. Dibaca males moco, dengarkan. Sekarang mendengarkan Al-Quran itu luar biasa banyak sarananya. Nek biyen kudu duwe tip, sakniki mboten. Wis ono YouTube, wonten apa meneh? Murotal kayak napa? MP3. Apa putune kon maca. Kadang-kadang simbahnya juz amma grodal gradul, putune juz 30 lancar. Lah niku. Nah, kalau dibaca Al-Qur'an imannya bertambah. Kanjeng Nabi mawon yang paling sempurna imannya itu sering minta sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, nggih, bacakan Quran dong. Ya Rasulullah, serius niki? Kan Al-Quran turun kepada jenengan, kok malah kula sing kon maca Quran. Aku pengen mendengar dari orang lain. Maka Ibnu Mas'ud langsung Bismillahirrahmanirrahim, baca surat An-Nisa sampai kepada ayat fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi. Kanjeng Nabi dilirik, nangis Kanjeng Nabi. Terus hasbuk cukup. Jadi membaca Quran, mendengarkan Quran itu asalkan dengan fokus akan ada apa? Efek tambah iman. Maka jangan pernah meninggalkan sehari pun tanpa ada bacaan Al-Quran. Yang punya dagangan baca Quran di toko, di warung, tambah berkah. Sebab zaman saat ini kadang saingan toko sampai santet-santetan. Lah iso disantet sebab tokonya ndak pernah dibacakan Al-Quran. Dan setiap pagi bacakan Quran, awali kegiatan dengan ngaji, insya Allah aman dijaga Allah. Pun niku nomor pinten? Kali saat ini nomor 3.
wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah bertawakal. Kita kalau sudah punya rencana tinggal bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata, jalankan bismillah, mangkat. Jangan seperti orang Arab zaman dulu wis packing kopernya di atas unta, meh mangkat ujug-ujug kaok. Ya manuel lewat isyarat ki bakal malang, rasido mangkat iku goro-goro manuk lewat. Nek mangkat celoko iki wis diundur sesuk-sesuk. Itu namanya tatoyur, napa? Tatoyur. Jadi mengandalkan nasib atau bertawakal kepada suara burung yang lewat. Kok sing lewat ki burung perkutut, berarti aman iki. Krutuk, mangkat. Tapi nek sing teko burung gagak, waduh celoko iki celoko, ra sida mangkat. Ya kacau baluh nek kaya niku. Maka seorang mukmin ketika sudah yakin Allah yang mengatur segala sesuatu, punya rencana apapun tinggal bismillah, laksanakan. Siapa yang keluar dari rumahnya membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, Allah langsung tugaskan malaikat menjaga sambil mengatakan hudita wa wuqita wa kufita. Hudita, kamu bakal dibimbing, tidak akan nyasar. Wuqita, kamu bakal dilindungi, nggak akan kena bahaya. Kufita, semua kebutuhanmu dipenuhi, dicukupi selama perjalanan. Tenang, mangkat, Allah yang mengawal. Jelas nggih? Jadi kalau sudah punya rencana orang, waduh, kita gali cocok pura iki. Aduh, kondakanku malah rasido acarane pemalang kok kecelakaan neng tol. Apa gawe Cipali wis rasido mangkat wae lah, ra mangkat. Basan ra mangkat apa terus cilokone batal, nek kadung sudah ditakdirkan celaka dimanapun juga celaka. Wong ada orang liburan di taman lagi menikmati pemandangan, lah kok kena baling-baling helikopter sing tiba aja iku. Secara logika priwe helikopter teng dhuwur, lah kok iki yang taman lagi liburan kesamber. Kalau bukan takdir mungkin ndak. Itulah takdir. Mau bersembunyi dimanapun kalau sudah takdirnya tetap kena. Makanya kita lagi menunggu konfirmasi bagaimana takdirnya Bunyamin Netanyahu. Jane wis mati porong niki jane. Kok kepengenane kok kayane membuat napa? Ragu. Tapi Iran yakin mati kayak mudar Bunyamin kayak wis. Tapi pihak si rewel tetap tidak mau memberi tahu, sik dirahasiakan. Doa yang banyak nggih Bapak Ibu nggih. Insya Allah 2027 si rewel hilang, wis lenyap saking tanah Palestina, wis minra rewel terus. Iku pun sakniki nomor pinten? Wis jam itu tapi sekedhik melih nggih. Sekedhik melih. Alladzina yuqimuna shalah, tiang mukmin niku yang dirindu surga, alamat yang kelihatan ketok moto niku napa? Selalu melaksanakan sholat. Yang dipakai di situ bukan yu'aduna shalah, tapi yuqimuna shalah. Artinya apa yuqimuna shalah? Melaksanakan sholat dengan memperhatikan rukunnya, sunnah-sunnahnya, kualitas khusyuknya, dan pokoknya sholatnya berkualitas. Orang mung sholat sementing itu enggak berkualitas, karena ada rukun tumak ninah yang
tinggalkan. Dan tepat waktu kalau bisa di awal berjamaah. Sholat yang seperti itulah sholatnya orang mukmin yang sesungguhnya. Tapi nek wong munafik ya sholat sih kadang-kadang, tapi seringnya apa? Di akhir-akhir waktu. Srengenge alah sik dhuwur, engko lah sholat asare engko sejam meneh. Wis mulai napa kuning wis meh mak selep tinggal 5 menit langsung cepet salate ngebut koyok napa ayam matuk dedek tok. Kata Nabi, inilah para pencuri salatnya orang munafik biasanya Pak selalu mengambil akhir waktu menjelang habis dan salatnya ngebut tak tok di akhir waktu ngebut meneh. Ini maka jangan dijadikan tradisi sholat diundur-undur dengan kecepatan McLaren. Apa McLaren? F1. Sholat yang terbaik kata Nabi apa? As-sholatu ala waqtiha. Apalagi berjamaah. Ini yang paling sempurna, yang paling baik. Nomor berapa sekarang? Terakhir nggih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menginfakkan sebagian yang direzekikan. Ulama memberikan penafsiran dua. Ada yang mengatakan maknanya orang yang beriman dengan sesungguhnya itu dia tidak pernah melupakan bayar zakat. Ada yang mengatakan ini sedekah sunnah, digabung dua-duanya yo zakat dibayarkan, sedekah sunnah tidak dilupakan. Sing sering dilupakan itu bukan zakat fitrah, tapi zakat nopo? Zakat mal niku sing sering dilupakan. Ini zakat fitrah lah wong rame-rame setiap Ramadan ditakoni karo panitia, zakat moro. Sing kadang lali niku zakat mal. Emasnya 80 kilo Mas Agus emasnya disimpan 200 gram lah kok ora pernah dikeluarkan zakat santai wae disimpan mati lah niki bahayane niki emasnya banyak nggak pernah dikeluarkan zakat apa yang didapat alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menumpuk-numpuk harta emas dan peraknya tidak mengeluarkan zakatnya, berikanlah kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Azab yang pedih. Seperti apa bentuk azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari ketika nanti lempengan-lempengan emas perak itu dibakar di atas api neraka jahanam. Boten teng mawa, boten teng listrik, boten di atas api neraka. Terus bar dibakar fatuqwa biha jibahuhum. Disetrikake teng mriki. Lawang batuk disetrika. Nek kor setrika Philips saged ditahan mboten 5 detik. Mangke nyobi nggih piyambak-piyambak nggih. Nek setrika Philips mawon 5 detik kok wis ra kuat, aja nantang-nantang setrika neraka jahan. Pertama mriki jibahuhum bar niku napa wajunubuhum lambungnya apakah rampung di situ mboten gegere niku bolak-balik bathuk weteng geger nek sanggup nahan sih rapopo disimpen wae emas ya rasa disedekahke rasa dizakati tapi konsekuensinya nopo nyos
nyos nyos. Tapi kalau pengen aman, di dunia tentram, barokah, di akhirat pun selamat dari setrika, keluarkan zakat pada waktunya. Pak Ustadz keluaran duwe emas sih, lah untune nopo? Duwe, lah pinten? 1 miliar. Kena zakat buatan? Kalau bentuknya duit maka yang setara 85 gram emas. Kepake enggak kepake selama setahun, keluarkan zakat. Pak Ustadz, kalau ontan emas tapi nganui teng pegadaian, kono zakat mboten. Ya tetap kena, wong niku masih hak milik kita, belum dijual. Kecuali nek emasnya tinggu, lah emas yang dipakai enggak kena zakat. Tapi tinggu masuk 80 gram tinggu kabeh. Nah, kalau berlebih-lebihan malah kena zakat. Ini hal-hal yang seperti ini harus kita bisa paham, ya. Termasuk sedekah sunnah. Sedekah sunnah tetap kita jalankan. Tidak pernah ada ceritanya orang miskin karena sedekah. Sugih sedekah tadi melarat, belum pernah ada ceritanya. Yang ada itu orang sedekah tambah berkah, tambah kaya. Ada sahabat itu gagal miskin. Nek kebanyakan orang kan gagal kaya. Ini sahabat gagal miskin karena sedekah. Abdurrahman bin Auf dibilang nanti Abdurrahman itu kalau mati kok hartanya masih sebanyak itu, dia masuk surga sih tapi ngesot. Pas pulang ke Mekah, habis berdagang dari negeri Syam, membawa unta 700 ekor plus semua barang dagangan di atas punuknya. Nek 1 ekor unta itu kok 50 juta, nek ping 700 pinten? Terus dihitung piyambak lah kesuwen, nggih. Dereng isine. Mungkin isine yo emas, yo sembako, yo sutra, macam-macam. Sampai di Mekah mendengar hadis dari Ibunda Aisyah, Abdurrahman, Nabi pernah pesen, kalau nanti kamu meninggal kok hartamu sebanyak ini, kamu masuk surga tapi ngesot. Langsung Abdurrahman manggil istrinya, Bune, mosok mau lebu swarga ngesot, iki men nganu wae yo, tak infake sedekahke nggo penduduk Madinah kabeh. Nggih Mas, monggo sedekahke kabeh Pak niku 700 unta nyajal. Sak barang-barang di atasnya. Orang malah bangkrut, sesuk sing teko 2 kali lipat. Kan aneh niku. Teko peti emas nek sementen pirang kilo kira-kira? Dek iki priwe bondo teko terus yo sedekahke meneh. Sedekahke 1 peti Pak. Sesuk teko 2 peti nyajal. Abdurrahman bin Auf. Saking banyaknya duit emas semuanya, suatu saat Madinah niku rata-rata kan petani kurma, gagal panen, kurmane bongko kabeh. Petani do bingung, ki priwe gagal panen, kurmane bongko kabeh, rugi. Abdurrahman bin Auf, rene. Sing kurmane do ora dadi kae sing do bongko rene, tak tuku kabeh harga premium. Langsung dibeto dengan Abdurrahman bin Auf, harga premium. Petani seneng, Abdurrahman seneng sebab nopo? Tadi melarat raan. Kebanyakan kurma bongko wis ora apa-apa, sepenting duwite kelong. Lah kok 2-3 hari berikutnya datang utusan saking negeri Syam. Woro-woro, tolong, kita butuh bantuan, yang punya kurma bongko sopo? Kami butuh kurma bongko untuk obat wabah penyakit di daerah kami. Yang punya kami beli 10 kali lipat dari modal. Lah kok tadi sugih meneh 10 kali lipat dari yang pertama jajal niku. Abdurrahman bin Auf. Gagal nopo? Gagal melarat sebab rajin
sedekah. Ya tapi sedekah niku wonten fikihnya. Nek wis ra duwe apa-apa, motor kursi siji, omah ngontrak, oh jadi sedekahke. Engko arak priwil ya arak nggoto. Walaupun datang Ustadz beken, ayo sedekah 2 minggu nanti balik pret. Melgedes niku ndak sesuai dengan aturan Al-Qur'an. Tetap sedekah ada porsinya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast fataqauda malumam mahsuro. Semua ada porsinya. Pun yang penting muga-muga niki kabeh dadi rajin sedekah sedanten. Rezekine tambah kathah, berkah, belawah-belawah, bangun rumah, tuku sawah, tekan Mekah, Madinah, husnul khotimah. Allahumma amin. Pas jam 7:15 niku. Biasanya langsung doa napa wonten pertanyaan? Langsung doa. Oke. Nanti yang mau bertanya boleh langsung ke nomor WA 0813 13 50 18 10. Insya Allah, okay. Niku 5 tanda-tanda orang dirindukan surga. Semoga jadi ahli surga semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa asatidatina wa likulli man lahu fadlun alaina walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Rabbana, ampunkan segala dosa kami yang besar maupun yang kecil, yang lalu maupun yang akan datang, yang kami lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ya Allah, karuniakan kepada semua yang hadir ini iman yang istiqomah, lisan yang selalu berzikir, ilmu yang bermanfaat, rizki yang lapang dan berkah, kesembuhan dari segala penyakit, jalan keluar dari setiap masalah, kemudahan dalam segala kebaikan, usia yang panjang dalam ketaatan. Jadikan keluarga kami semuanya senantiasa indah, sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kami, keturunan kami, bimbing semua ya Allah menjadi soleh dan solehah. Allahumma ya Rabbana, kami mohon berikan kesembuhan dan kesehatan untuk guru kami Ustadz Saifuddin. Allahumma shfihi rabban nas, adhibil ba's, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, hindarkan kami semua dari segala macam fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadikan negeri kami Indonesia negeri yang aman sentausa, damai sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikan kekuatan, pertolongan, kemerdekaan untuk saudara-saudara kami di Palestina, saudara-saudara kami yang tertindas di negeri Sudan sana. Ya Allah, siapapun yang menginginkan kebaikan untuk kami, Islam kami, negeri kami, sampaikan ia pada cita-cita mulianya. Siapapun yang menginginkan keburukan untuk kami, Islam kami, negeri kami, dan kaum muslimin, ya Allah, gagalkan seluruh rencana jahatnya. Kembalikan makar itu kepada dirinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Makaten kang saged kaul aturaken mugi-mugi kathah manfaatipun kelintah kelentunipun nyuwun agunging pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami berikan kepada Ustaz Panitia pada pagi hari ini. Semoga dapat berakhir dan meningkatkan iman kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berdua, kita beberapa informasi yang Insyaallah. pertama ialah akidah Hasidiyah. Setelah ini akidah